pertama, apa sih sebenarnya coaching? Ya, ini yang nanti kita akan lebih menarik lagi. Coaching ini, teman-teman, sejarahnya, jadi coaching yang kita akan aplikasikan adalah coaching yang berbasis International Coaching Federation ya. Tadi saya sudah sebutkan sebuah lembaga coaching terbesar di dunia. Jadi sebenarnya sejarah coaching ini kalau kita amati, kita telusuri, itu sudah ada sejak zaman Socrates. Jadi teman-teman, ternyata Socrates waktu dia membimbing atau memberdayakan murid-muridnya, itu dia lebih banyak menggunakan teknik mengajukan pertanyaan. Dan ini akan menjadi salah satu poin penting dari coaching. Esensi pentingnya adalah sebenarnya bagaimana kita bisa mengajukan pertanyaan yang memberdayakan. Jadi muasalnya kalau kita telusuri itu sudah ada dari mulai zaman Socrates. Sampai kemudian singkat cerita berkembang, coaching itu kan akhirnya dikenal masuknya di dunia olahraga kan. Saya juga dulu ketika belum tahu coaching berbasis manajemen seperti ini, saya berpikir ketika coach itu berarti coach itu olahraga gitu, karena saya kenalnya coach itu dunia olahraga gitu. Benar, masuk ke dunia olahraga lebih populer sampai kemudian di sekitar tahun 70-an ada seorang pelatih tenis namanya Timothy Gallwey. Dia menemukan bahwa untuk sukses di dunia olahraga pun itu sangat ditentukan oleh permainan di dalam pikiran, inner game. Ya, jadi dia menelitinya, dan itu justru merupakan faktor kunci. Itulah yang kemudian membawa dunia coaching ke area people development. Terutama ketika munculnya psikologi positif, itu kemudian masuk ke menjadi salah satu pendekatan yang pas itu adalah coaching. Sampai singkat cerita di sekitar tahun 1995, Thomas Leonard ini seorang psikolog ya, seorang pemberdaya SDM juga. Dia membuat satu program yang kemudian program itu dikenal dengan program coaching, dan bersama dengan beberapa rekan-rekannya akhirnya mendirikan lembaga yang namanya International Coaching Federation. Sebenarnya apa sih definisi coaching menurut ICF? Nah, ini teman-teman ya. Coaching itu adalah sebuah bentuk kemitraan dengan klien, atau kita menyebut klien dalam coaching namanya coachee, dalam menstimulasi pikiran dan kreativitasnya, sehingga dapat menginspirasi mereka untuk memaksimalkan potensinya, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam karir profesionalnya. Ada beberapa kata kunci menarik ya teman-teman, yang membuat nanti coaching ini berbeda. Yang pertama, dalam coaching konsepnya bermitra. Coach dengan coachee itu posisinya setara. Jadi tidak ada yang merasa lebih hebat, tidak ada yang merasa lebih pintar, tidak ada yang merasa lebih senior. Dalam konsep hubungan coaching, coach dan coachee membangun hubungan kemitraan, kesetaraan. Di mana coachnya perannya adalah menstimulasi pemikiran dan kreativitas. Jadi coachnya itu bukan mengarahkan, coachnya itu bukan memberikan saran, coachnya itu bukan mengajarkan, coachnya dalam prosesnya adalah menstimulasi pikiran dan kreativitas. Bagaimana caranya? Nah, itu nanti kita akan pelajari kompetensinya dengan banyak mendengar dan bertanya. Sehingga dapat menginspirasi mereka. Dari percakapan coaching, dari kemampuan coach menstimulasi pikiran dan kreativitas coachee, maka coachee itu akan mendapatkan inspirasi dari dalam dirinya, bukan inspirasi yang diberikan oleh coachnya. Jadi dia akan mendapatkan awareness, kesadaran, aha moment, inspirasi itu dari dalam dirinya sendiri. Yang tujuan utamanya adalah bagaimana potensi si coach ini bisa teroptimalkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam karir profesionalnya. Apa bedanya, teman-teman? Training, mentoring, consulting, counseling, dan coaching. Orang-orangnya disebut trainer, mentor, konsultan, konselor, dan coach. Ya. Kita akan lihat. Trainer, nah ini lebih dekat nanti juga ke teaching ya, walaupun sebenarnya teaching dan training itu berbeda, hanya saja di dalam training tentu ada teaching. Tujuannya kalau trainer melatih orang tentang suatu subjek, fokusnya mengajarkan pengetahuan, metodenya sharing dan teaching, set agendanya materi pelajaran atau trainernya, model hubungannya seperti murid dan guru. Ya. Kalau mentor itu mentornya mesti yang sudah berpengalaman, dia menyampaikan pengalamannya, sharing pengalaman, bisa menjadi model juga. Lalu model hubungannya seperti orang tua dan anak.
Kalau konsultan, itu model hubungannya dokter pasien. Lebih tujuannya memberikan solusi, menyelesaikan masalah, metodenya observasi, analisa, dan memberikan saran. Konselor, metodenya ke terapi, model hubungannya terapis pasien. Lebih cenderung mengelola atau membantu problem emosional. Sementara coaching, nanti akan kita lihat, tujuan utamanya adalah mendukung coaching untuk mencapai goals atau tujuannya. Fokusnya adalah tentang goals masa depan dan rencana aksi, metodenya mengajukan pertanyaan yang memberdayakan, yang men-set agendanya adalah coaching. Konsepnya kemitraan, seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk lebih jelasnya, ada 2 poin utama yang kita akan garis bawahi ya teman-teman ya, untuk melihat bedanya. Coaching itu pendekatannya dari dalam keluar, jadi inside out. Artinya, coachnya menggali, mengeksplorasi, sehingga coachnya bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Konsepnya dari dalam keluar. Sementara kalau kita perhatikan training, mentoring, konseling, itu konsultan, itu lebih dominan outside in, dari luar. Pengetahuan yang berikan trainer. Mentoring juga memberikan pengalaman mentornya. Kemudian konsultannya yang memasukkan saran, pandangan. Sementara konseling yang memberikan intervensi supaya dia bisa misalnya tidak trauma dan sebagainya. Artinya teman-teman sekalian, saya ingin katakan bahwa bukan berarti coaching ini segala-galanya, bukan berarti kemudian setelah coaching kita nggak butuh training, nggak butuh mentoring, nggak butuh teaching, nggak butuh consulting, nggak butuh konseling dan sebagainya. Kita tetap membutuhkan semua pendekatan, ya, karena teman-teman tidak juga semua hal bisa diselesaikan dengan coaching. Kita perlu melengkapinya. Jadi kalau selama ini para peserta didik misalnya atau para staf kita di dunia pendidikan itu banyak diberikan saran, diberikan masukan, diberikan perintah, diajarkan, diberitahukan, kan sekali-sekali perlulah dia dikeluarkan potensinya. Kita perlu mendengarkan dia supaya dia selama ini yang udah masuk ke dalam dirinya kalau nggak dikeluarkan kan bisa membuat dia menjadi boring ya, seperti itu ya, karena nggak pernah dikeluarkan gitu. Sehingga teman-teman dengan memadukan pendekatan outside in dengan inside out, dengan mengkombinasikan coaching dengan pendekatan yang lain, percayalah akan membuat konsep pemberdayaan itu menjadi lebih optimal. Kemudian konsep inside in dan outside in ini bisa kita lihat seperti filosofi telur ayam ya teman-teman. Telur ayam itu bisa pecah oleh 2 sebab. Sebab yang pertama dipecahkan dari luar. Ya, contohnya di atas penggorengan diceplokkan telur, ada minyak gorengnya ya. Jadi apa, teman-teman? Ya, jadi telur ceplok ya. Dan yang kedua, bisa pecah juga dari dalam sebenarnya. Kapan peristiwanya? Ketika proses menetasnya anak ayam. Jadi telur ayam itu dari ketika dia mau menetas dari dalam calon anak ayam itu dengan paruh kecilnya itu dipatuk-patuknya lah dari dalam cangkang telur itu sehingga pecah. Kemudian dia keluar, lahirlah kehidupan. Jadi sama seperti itulah filosofi coaching teman-teman. Kalau dipecahkan dari dalam bisa jadi akhirnya membawa ke ya hilang ya, habis ya. Sementara kalau dipecahkan dari dalam bisa jadi melahirkan sebuah kehidupan baru, gitu, teman-teman. Jadi filosofinya coaching itu dipecahkan dari dalam. Kemudian yang kedua, poin pentingnya di dalam pendekatan yang lain, training, mentoring, konseling, consulting, itu yang menjadi bintangnya adalah praktisinya. Trainernya lah, konsultannya lah, mentornya lah, teachernya lah, itulah yang menjadi bintangnya. Sementara di dalam coaching yang menjadi bintangnya adalah coachee. Karena coachee lah nanti yang akan menentukan arah percakapan itu seperti apa. Dia yang menentukan dia ingin apa, dia mau berbuat apa, dia bertanggung jawab seperti apa. Sehingga salah satu poin terpenting yang membedakan coaching dengan pendekatan yang lain adalah di dalam coaching, coachee lah bintangnya. Ya, ini singkat saja teman-teman, ini sebuah penelitian. Ternyata kalau dilakukan training saja tanpa coaching, itu peningkatan produktivitasnya 23%, sementara jika
training, atau kalau dalam konsep pendidikan teaching saja tanpa coaching itu bisa meningkatkan produktivitas 23%. Sementara jika dikombinasikan dengan coaching bisa meningkat 4 kali lipat, teman-teman. Dan ini sudah banyak organisasi yang membuktikannya. Ini beberapa data-data ya tentang apa yang membuat coaching itu bekerja, bisa meningkatkan produktivitas, bisa menciptakan orang-orang yang positif. Kemudian dari sisi pembiayaan, jika ada biaya yang kita keluarkan untuk program coaching, itu ternyata ROI-nya juga sangat baik ya, artinya positif, teman-teman. Ini manfaat secara umum coaching, menemukan solusi, tentu coach yang menemukan solusinya bisa menguatkan komitmen dari coach, kemudian bisa membangun kesadaran, meningkatkan produktivitas tadi seperti hasil survei, berpikir positif, dan yang menarik adalah bisa meningkatkan kerjasama dan menguatkan keterlibatan orang-orang yang kita kelola. Bagaimana proses coaching? Coaching itu bicara tentang hari ini masa depan, tidak bicara masa lalu, karena masa lalu itu bicara konselor. Dalam prosesnya, syaratnya adalah coach punya goals, sesuatu yang dia inginkan. Dia ingin bergerak dari kondisi sekarang ke kondisi yang dia inginkan, didampingi oleh seorang coach dengan kompetensinya tentunya, sehingga dia bisa menjalankan prosesnya. Proses coaching itu teman-teman bukan yang instan ya. Prosesnya bisa sebulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, tergantung seberapa jauh goals ingin dicapai. Misalnya kalau kita membimbing mahasiswa untuk bagaimana skripsinya bagus, tentu proses coachingnya berlangsung sepanjang menyelesaikan skripsinya, misalnya bisa 2 bulan, 3 bulan, atau kalau misalnya kita dosen wali atau pembimbing akademik, kita bisa melakukan percakapan coaching, goals-nya mahasiswa kita itu 1 semester, misalnya bagaimana dia bisa optimal mencapai hasil dalam proses pembelajarannya sepanjang 1 semester, tentu misalnya selama 5 atau 6 bulan. Jadi proses coaching itu sangat tergantung kepada seberapa jauh atau seberapa lama goals yang ingin dicapai. Sehingga dengan kompetensinya, coach bersama-sama dengan coach itu menuju goals-nya coach.